Di sebuah kota kecil yang terletak di pinggiran, ada sebuah pasar yang selalu ramai dengan hiruk-pikuk pedagang dan pembeli. Di pasar ini, setiap orang memiliki cerita hidup yang berbeda-beda. Namun satu hal yang sama, mereka hidup dari kerja keras. Salah satu dari mereka adalah seorang gadis bernama Amara. Amara baru berusia 15 tahun, namun sudah terbiasa menjalani kehidupan yang keras. Ia tinggal bersama ibunya yang sakit-sakitan di sebuah rumah kecil yang terbuat dari kayu lapuk. Ayahnya sudah lama pergi entah kemana, meninggalkan mereka berdua tanpa kabar. Sejak itu, ibunya selalu berkata bahwa mereka harus berjuang, karena tak ada yang bisa diandalkan selain diri mereka sendiri. Amara selalu berjualan kue-kue kecil di pasar, hasil karya ibunya yang bisa sedikit mengurangi beban hidup mereka. Meski sederhana, kue-kue itu selalu laris manis, dan Amara merasa senang bisa sedikit membuat ibunya tersenyum dengan usaha kerasnya. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk mempersiapkan kue-kue tersebut. Ia tahu betul, jika tidak berusaha keras, mereka akan kesulitan untuk bertahan hidup. Pasar itu adalah dunia Amara, di mana ia bisa bertemu dengan berbagai orang setiap hari. Ada pedagang sayur, ikan, hingga tukang jahit. Semua orang saling mengenal, meski tidak terlalu dekat. Beberapa orang datang membeli kue-kue Amara setiap hari, dan beberapa kali ada yang menawarinya pekerjaan lain. Tetapi Amara selalu menolak. Baginya, ini adalah cara hidup yang sudah ia kenal. Meskipun hidupnya penuh keterbatasan, ia merasa bahwa setiap hari yang dilalui adalah kesempatan untuk bertahan. Pada suatu pagi yang sejuk, seperti biasa, Amara menata kue-kue kecil berwarna cerah di meja kayu. Ia selalu menyusun kue-kue itu dengan hati-hati, memastikan mereka terlihat menarik. Angin pagi yang lembut menyentuh wajahnya, sementara sinar matahari perlahan memancar menembus celah-celah awan yang masih tersisa. Suasana pasar pun mulai hidup. Pedagang sayur mulai menata dagangannya, suara tawar-menawar mulai terdengar di sekelilingnya, namun, hari itu berbeda. Di antara keramaian, Amara melihat seorang pria berpakaian rapi sedang berjalan menuju ke arahnya. Pria itu tampak berbeda dari pengunjung pasar lainnya. Pakaian yang dikenakannya mahal dan terawat dengan sangat baik. Namun wajahnya tampak serius, bahkan cemas. Ia berjalan dengan langkah pasti, namun terlihat terburu-buru, seakan ia sedang mencari sesuatu atau seseorang. Amara tidak begitu memperhatikan pada awalnya, menganggapnya seperti orang lain yang hanya sekadar lewat. Tetapi kemudian, pria itu berhenti tepat di depannya. Matanya memandang meja kue dengan intensitas yang tidak biasa. "Apakah kamu menjual kue-kue ini?" Pria itu bertanya, suaranya dalam dan tegas. Amara mengangguk dengan ragu. "Iya, Pak. Kue-kue itu baru dipanggang pagi ini. Ada yang ingin Bapak coba?" Pria itu memandangnya lama. Ada sesuatu di mata pria itu yang membuat Amara merasa tidak nyaman, meski ia tidak tahu apa yang membuatnya begitu. Mungkin itu hanya firasatnya saja. Namun, pria itu tetap berdiri di sana, menatap Amara dengan tatapan penuh arti. "Tunggu sebentar," katanya sambil merogoh saku jasnya. Ia mengeluarkan sebuah foto kecil yang dilipat rapi. Dengan hati-hati, ia menunjukkannya pada Amara. Foto itu memperlihatkan seorang gadis kecil, dengan senyum lebar, mengenakan gaun putih sederhana. Mata gadis itu tampak cerah, penuh kebahagiaan, namun ada sesuatu yang agak mengganggu di dalamnya. "Apakah kamu pernah melihat anak ini?" tanya pria itu dengan suara bergetar. Amara menatap gambar itu dengan rasa bingung. "Maaf, Pak, saya tidak tahu." "Siapa dia?" Pria itu menghela napas. Ekspresinya semakin serius. "Dia adalah anak saya. Hilang bertahun-tahun yang lalu, sejak dia masih bayi. Saya tidak tahu kemana dia pergi, tapi saya merasa dia ada di sini, di pasar ini. Mungkin saja kamu bisa membantuku menemukannya." Amara merasa perasaan aneh mengalir di dalam dirinya. Ia tidak mengerti mengapa pria itu tampak begitu yakin, bahkan pada orang asing sepertinya dirinya. Tapi ada sesuatu yang membuat hatinya berdebar lebih cepat. Sebuah perasaan yang tak bisa dijelaskan, seperti ada hubungan tak kasat mata antara mereka. "Anak saya hilang, dan saya rasa, kamu tahu sesuatu tentangnya," lanjut pria itu dengan nada lebih tegas. Amara merasa bingung, namun tak bisa menepis rasa penasaran yang mulai merasuki pikirannya. Dengan hati yang berdebar, ia membalas, "Saya hanya seorang penjual kue, Pak. Saya tidak tahu apa-apa." Namun pria itu tak mau menyerah. "Aku hanya ingin menemukan anakku, apapun yang terjadi."
Kamu harus tahu sesuatu. Setelah beberapa detik hening, Amara merasakan ada sesuatu yang harus ia lakukan, meskipun ia tidak tahu mengapa. Mungkin ada sesuatu yang bisa membantu Bapak, katanya, hampir tanpa sadar namun, sebelum sempat melanjutkan kata-katanya, perasaan aneh kembali datang, lebih kuat dari sebelumnya. Seolah, dunia seketika terhenti sejenak, dan satu pertanyaan terbesit di pikiran Amara. Apakah ia benar-benar akan terjerat dalam takdir yang lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan? Setelah Amara memberikan respons yang samar, pria itu tampak semakin cemas. Dia menatap Amara seakan mencari sesuatu, seperti sedang berusaha membaca setiap gerak-geriknya. Mata pria itu tak lepas dari wajah Amara, dan untuk beberapa detik, suasana menjadi terasa tegang. Angin pagi yang tadinya sejuk kini terasa lebih berat, seolah udara pun menahan napasnya. Aku tahu ini aneh, kata pria itu, suara penuh ketegangan. Tapi aku yakin, ini bukan kebetulan. Kamu terlihat seperti dia, anak perempuanku yang hilang. Wajahmu, matamu, dan bahkan cara kamu berbicara. Aku merasa ada sesuatu yang menghubungkan kita. Amara terdiam. Ada perasaan asing yang mengalir begitu kuat dalam dirinya. Seperti ada sesuatu yang ingin ia pahami, namun tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Di balik ketidakpastian, ada naluri yang mulai berbicara, seolah ada ikatan tak tampak yang menghubungkannya dengan pria ini. Namun, perasaan itu tak berlangsung lama. Amara, yang selama ini terbiasa dengan hidup yang penuh perjuangan, merasa bingung. Ia tak pernah tahu siapa orang tuanya. Bahkan bayangan tentang keluarga sendiri pun sangat kabur. Ia dibesarkan oleh ibunya yang penuh kasih sayang, meskipun mereka hidup dalam kesulitan. Jadi, bagaimana bisa pria asing ini berkata begitu, seakan dia mengenal dirinya lebih dari siapapun? Amara menatap pria itu dengan curiga. Tapi, Pak, bagaimana bisa saya? Saya adalah anak Anda? Saya tidak ingat apapun tentang keluarga atau masa kecil saya. Arjuna, pria itu, meremas foto di tangannya. Tanda lahir, katanya dengan suara yang tiba-tiba serak. Di belakang lehermu. Anak saya, dia memiliki tanda lahir yang sama. Bentuknya mirip bulan sabit. Kan? Di belakang lehernya. Sama persis. Hati Amara berdebar. Tanda lahir. Sesuatu yang sangat pribadi, yang selama ini hanya ia ketahui sendiri. Ia tidak pernah melihat ada orang lain yang memiliki tanda itu. Ibunya selalu bilang itu adalah tanda kebesaran yang akan membawanya pada takdir yang besar, namun tak pernah menjelaskan lebih jauh. Kini, kata-kata pria itu membuatnya terdiam. Seolah tak ada yang kebetulan, dan kenyataan yang selama ini ia anggap biasa tiba-tiba terasa sangat tidak biasa. Tanda lahir itu milik anakku yang hilang. Itu milikmu, Amara? Suara Arjuna semakin nyaring, dan ada getaran dalam suaranya yang membuat Amara terkejut. Pria itu berlutut di hadapannya, dengan mata yang berkaca-kaca. Kamu adalah anakku yang hilang bertahun-tahun lalu. Aku telah mencarimu ke seluruh dunia, dan sekarang aku menemukannya. Kamu adalah darah dagingku. Amara mundur beberapa langkah, merasa dunia sekitarnya mulai berputar. Tiba-tiba semuanya terasa seperti mimpi buruk yang tak bisa ia pahami. Ia melihat pria itu dengan penuh kebingungan. Tapi saya tidak tahu siapa Anda. Saya tidak ingat apapun tentang masa kecil saya, kata Amara dengan nada panik, hampir tak bisa menahan air mata yang mulai menggenang, kepalanya terasa berputar. Kenapa dia merasa begitu terperangkap? Kenapa tiba-tiba hidupnya berubah begitu drastis hanya dengan satu kata? Satu ungkapan dari orang asing yang mengaku sebagai ayahnya? Setiap pertanyaan yang ada di hatinya seperti semakin menambah beban, dan ia merasa terperangkap di antara realitas yang penuh dengan kekacauan ini. Amara, dengarkan aku. Kamu hilang saat masih bayi. Aku dan ibumu, kami mencari kamu kemana-mana. Kami tidak tahu apa yang terjadi, dan hidup kami hancur tanpa kamu. Kamu adalah segalanya bagiku. Arjuna berbicara dengan suara penuh emosi, dan ada harapan yang jelas terpancar di matanya. Ini tak bisa jadi kebetulan. Aku merasa ini takdir yang mempertemukan kita lagi. Amara mundur lagi, seakan ingin menjauh dari semua perasaan yang mendalam itu. Ia memandang sekeliling, mencoba menenangkan dirinya, tetapi pasar yang biasanya ia kenal dengan baik tiba-tiba terasa asing. Semua orang yang ada di sekitarnya, pedagang, pelanggan, dan anak-anak yang berlarian,
seolah hanya bayangan. Pikirannya kacau. Apakah ini benar-benar nyata? Atau hanya sebuah permainan yang rumit yang dimainkan oleh takdir? Pak, saya tidak tahu harus berkata apa. Ini terlalu banyak untuk saya. Saya tidak tahu siapa saya sebenarnya. Suara Amara serak. Hampir terhenti, Arjuna berdiri dan mendekat. Ia menyentuh tangan Amara dengan lembut, tetapi penuh ketegasan. Amara, kamu adalah darah dagingku. Tidak ada keraguan dalam diriku. Aku akan membantumu mengingat semuanya. Kita akan pulang bersama. Aku akan menjagamu. Amara menggelengkan kepalanya. Air mata mulai mengalir di pipinya. Saya tidak bisa. Saya sudah terlalu lama hidup dengan ibu saya. Kami sudah begitu banyak bertahan bersama. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi jika saya meninggalkan semuanya sekarang. Arjuna merasakan kegelisahan yang mendalam. Kamu tidak harus memilih antara aku dan ibumu. Aku hanya ingin kamu kembali. Amara, kami bisa membangun kehidupan yang lebih baik bersama. Kata-kata Arjuna begitu tulus, namun juga penuh dengan beban yang berat. Amara merasakan dunia seolah menghimpit dirinya. Ia tahu bahwa saat itu adalah titik balik dalam hidupnya. Namun ia tidak bisa memutuskan dengan cepat. Ia tidak bisa begitu saja meninggalkan hidupnya yang penuh dengan pengorbanan dan kasih sayang dari ibunya. Hatinya terbagi antara kenyataan yang dipaksakan oleh takdir dan ikatan yang sudah ia bangun dengan ibunya. Tetapi apa yang lebih kuat? Takdir yang sudah menunggu bertahun-tahun, atau hubungan yang sudah dibangun dari awal, yang kini terasa seperti sesuatu yang harus dipertahankan dengan segala cara. Arjuna terus menatap Amara dengan penuh harapan, dan Amara hanya bisa memandangnya dengan kebingungan. Dunia di sekitar mereka semakin menghilang, dan yang tersisa hanyalah keputusan besar yang harus segera diambil. Amara berdiri kaku, tubuhnya gemetar. Suara hiruk-pikuk pasar seakan meredup, hanya ada detak jantungnya yang begitu keras di telinga. Semua yang terjadi begitu cepat, seperti sebuah badai yang datang begitu mendalam dan mengguncang seluruh hidupnya. Pandangannya kabur, air mata menggenang di matanya, tetapi ia menahannya dengan keras. Dalam dirinya, perasaan bingung dan ketakutan berbaur menjadi satu. Arjuna berdiri di depannya, masih memegang tangan Amara dengan lembut, tetapi ada keteguhan yang tak terbantahkan di wajahnya. Amara, aku mohon. Kamu adalah anakku yang hilang. Aku mencari kamu selama bertahun-tahun. Ini tak bisa salah. Aku merasakannya dalam setiap detak jantungku. Kita harus pulang. Bersama-sama, Amara menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Tapi saya tidak ingat apapun. Pak, saya tidak ingat siapa saya. Saya tidak tahu siapa Anda. Semua yang saya tahu adalah hidup saya di sini, dengan ibu saya. Saya tidak bisa meninggalkan dia. Kata-kata itu meluncur dari bibirnya dengan gemetar, meskipun hatinya ingin berteriak. Sesuatu di dalam dirinya ingin percaya, tetapi rasa takut dan keraguan begitu besar. Ibunya, satu-satunya keluarga yang ia kenal, sudah begitu banyak berkorban untuknya. Mereka telah melalui masa-masa sulit bersama-sama, berjuang setiap hari hanya untuk bertahan hidup. Amara merasa sangat takut jika ia membuat keputusan yang salah. Tidak ada cara untuk kembali jika ia memilih jalan yang berbeda sekarang. Amara, dengarkan aku. Suara Arjuna berubah lebih lembut, namun ada rasa sakit yang terdengar jelas di sana. Kamu berhak untuk tahu siapa dirimu, berhak untuk tahu asal-usulmu, berhak untuk hidup dengan keluarga yang mencintaimu. Aku tahu ini berat. Tapi kamu tidak bisa terus hidup dalam kebingunganku. Kamu adalah anakku. Kami telah mencari kamu dengan segala cara. Ibuku, ibumu. Amara mendengar kata, ibumu, dan tiba-tiba tubuhnya seakan terhenti. Kata itu seperti memukul dinding di dalam pikirannya. Seketika memunculkan bayangan masa kecilnya yang samar. Potongan-potongan kenangan yang terlupakan seakan muncul begitu saja, seiring dengan kata-kata Arjuna. Ia teringat suara ibu yang lembut, memanggil namanya dengan penuh kasih, dan pelukan hangat yang selalu ia rasakan setiap malam sebelum tidur. Semua kenangan itu datang begitu kuat, tetapi Amara merasa bingung dengan perasaan yang membingungkannya. Di satu sisi, ia merasa sangat terikat dengan ibunya, yang telah merawatnya dengan penuh cinta. Namun di sisi lain, ada suatu dorongan kuat yang tak dapat ia jelaskan yang membuatnya berpikir, apakah ini saatnya untuk mengetahui lebih banyak tentang dirinya? Arjuna melihat ekspresi Amara berubah, dan dia merasakan sedikit harapan. Aku tahu ini sulit.
Kamu tidak harus memilih satu atau yang lain. Aku tidak ingin memaksamu. Tapi kamu perlu tahu kebenaran. Kamu berhak untuk tahu siapa dirimu sebenarnya. Kamu berhak tahu kisahmu yang belum pernah kamu dengar. Amara menatap Arjuna, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ada rasa gelisah yang menggelayuti hatinya. Di antara kata-kata Arjuna dan kenangan tentang ibunya, ada sebuah ketegangan yang semakin menebal. Selama ini, hidupnya begitu terdefinisi oleh ibunya. Ibu yang selalu ada di sampingnya, yang selalu berusaha membuat hidup mereka berarti meskipun dalam keterbatasan. Namun, apakah itu berarti dia harus mengorbankan kesempatan untuk mengetahui siapa dirinya sebenarnya? Apakah benar dia bisa membiarkan Arjuna pergi begitu saja, tanpa mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi? Suasana semakin panas, dan Amara merasa seperti berada di persimpangan jalan yang tak bisa ia hindari. Ia bisa merasakan adanya perasaan lain yang bergejolak di dalam dirinya. Perasaan yang tidak bisa ditahan, yang lebih kuat daripada keraguan atau kebingungannya. Hatinya terasa terpecah, tidak tahu apa yang harus dipilih, pilihlah. Arjuna mendesak. Kini suaranya penuh dengan harapan yang tak terucapkan. Namun di balik itu, ada juga rasa takut yang semakin terlihat jelas di matanya. Pilihlah, Amara. Pilihlah dirimu, pilihlah kehidupan yang lebih baik. Aku bisa memberikanmu segalanya. Apa yang selama ini kamu impikan. Aku tidak akan meninggalkanmu. Jangan biarkan hidupmu dipenuhi keraguan. Amara menundukkan kepala, berpikir keras. Suasana semakin menyesakkan. Sesuatu dalam dirinya mengatakan untuk menerima tawaran Arjuna, untuk keluar dari bayang-bayang masa lalu yang penuh dengan kesulitan dan menerima masa depan yang menjanjikan lebih banyak kenyamanan. Tetapi di sisi lain, Amara tahu bahwa ia juga berutang banyak pada ibunya. Jika ia pergi bersama Arjuna, bagaimana dengan ibu yang selalu bersamanya, yang telah mengorbankan segalanya untuknya? Bagaimana jika keputusannya ini akan menghancurkan satu-satunya orang yang selalu ada untuknya? Tiba-tiba, saat ia berada di ambang kebingungannya, sebuah suara lembut namun penuh ketegasan muncul di belakangnya. Amara, kau harus memilih hati yang sejati. Amara menoleh, dan ada sosok yang sudah dikenal dengan jelas. Ibunya. Ibu yang selalu setia mendampinginya, meskipun mereka hanya memiliki sedikit. Ibu yang selama ini menjadi cahaya dalam hidupnya, meski dalam kegelapan hidup yang penuh perjuangan. Ibunya melangkah mendekat, memandang Amara dengan penuh cinta, meskipun ada keletihan yang jelas terlihat di wajahnya. Amara, anakku, pilihlah apa yang membuat hatimu tenang. Pilihlah kehidupan yang akan membuatmu merasa damai. Air mata mulai mengalir di wajah Amara. Ia merasa sangat rombang-ambing. Tetapi saat itu, ia tahu bahwa apa yang benar-benar dibutuhkan adalah mendengarkan hati sendiri. Tidak ada keputusan yang mudah, tetapi Amara tahu satu hal. Apapun yang ia pilih, itu adalah bagian dari perjalanan hidupnya yang harus ia jalani dengan penuh keberanian. Dan saat itulah Amara akhirnya membuka hatinya untuk menerima kenyataan yang tak terduga. Ia harus tahu siapa dirinya. Dan itu hanya bisa didapatkan dengan mengambil langkah pertama menuju takdir yang baru. Amara menatap ibunya dengan penuh kebingungan. Hatinya bergejolak di antara dua dunia yang seolah saling bertentangan. Di hadapannya, ada Arjuna, pria yang mengaku sebagai ayahnya, dan di sisi lainnya, ada ibunya, wanita yang telah membesarkannya dengan penuh kasih meskipun hidup mereka serba kekurangan. Arjuna yang tampaknya begitu meyakinkan, dan ibunya yang penuh dengan rasa cinta dan pengorbanan. Dua orang ini mewakili dua dunia yang berbeda, dua pilihan yang berat untuk dijalani. Ibunya memandang Amara dengan mata yang penuh kebijaksanaan. Ia bisa merasakan kebingungan yang tengah dirasakan oleh anaknya. Namun tak ada kata-kata yang keluar dari bibirnya. Hanya cinta yang dipancarkan melalui tatapan hangat itu. Amara, nak, apapun yang terjadi, aku akan selalu mendukungmu. Ini adalah hidupmu, dan kamu berhak memilih jalanmu. Jangan pernah takut untuk memilih apa yang benar-benar kau inginkan. Tapi ingatlah, aku selalu ada untukmu, tidak peduli apapun yang terjadi. Arjuna berdiri dengan ekspresi penuh harap. Amara, kamu tidak harus memilih antara aku atau ibumu. Aku tidak akan memaksamu untuk datang bersamaku. Aku hanya ingin memberikanmu kesempatan untuk mengenal siapa dirimu, siapa kita. Ini bukan tentang memilih satu di antara kami. Ini tentang membuka pintu ke dunia yang lebih besar. Sebuah dunia yang penuh dengan jawaban tentang siapa kamu sebenarnya. Amara merasa hatinya terjepit di antara dua pilihan yang begitu penting. Keduanya begitu penting. Ibunya,
yang selalu ada dan memberi segalanya untuknya, dan Arjuna, yang mengungkapkan kenyataan yang selama ini tersembunyi. Ia merasa sangat tertekan, seakan semua yang telah terjadi dalam hidupnya adalah bagian dari teka-teki yang harus ia pecahkan dalam waktu yang sangat singkat. Setelah beberapa detik yang terasa begitu lama, Amara akhirnya berbicara dengan suara yang hampir terputus-putus. Saya tidak tahu apa yang harus saya pilih. Ibu, Bapak, saya cinta kalian berdua. Saya tidak ingin mengecewakan siapapun. Air mata mulai mengalir di pipinya. Tapi saya juga ingin tahu siapa saya sebenarnya. Saya ingin mengerti lebih banyak tentang diri saya. Saya tidak ingin hidup dengan kebingungan ini terus-menerus. Ibunya menghela napas panjang, dan meskipun hatinya sakit, ia tersenyum dengan penuh ketulusan. Amara, nak, tidak ada yang bisa memilihkan jalan hidupmu kecuali dirimu sendiri. Pergilah. Ketahuilah bahwa aku akan selalu ada, dan kamu bisa kembali kapanpun kamu mau. Itulah titik baliknya. Amara tahu, keputusan yang ia buat hari itu bukan hanya tentang memilih antara ibunya atau Arjuna, tetapi tentang menemukan jati dirinya. Ia harus pergi, mencari tahu siapa dirinya, untuk bisa menerima apa yang telah terjadi dan menjalani hidup yang lebih penuh dengan pemahaman dan kedamaian. Setelah beberapa detik hening, Amara akhirnya menatap Arjuna dan berkata, saya akan pergi denganmu. Saya harus tahu siapa saya, harus mengetahui asal-usul saya. Tapi, Bapak harus mengerti, saya tidak akan melupakan ibu saya. Saya akan selalu kembali kepadanya. Ini bukan akhir dari hubungan kami. Arjuna mengangguk dengan penuh pengertian. Wajahnya terlihat lega meskipun ada sedikit kerisauan. Aku mengerti, Amara. Tidak ada yang lebih penting bagiku selain kebahagiaanmu. Hari-hari berlalu, dan Amara akhirnya meninggalkan pasar yang telah menjadi rumahnya selama bertahun-tahun. Ia dan Arjuna mulai melakukan perjalanan yang membawa mereka lebih dekat dengan kebenaran yang tersembunyi dalam sejarah hidupnya. Namun, meskipun ia berada di jalan yang penuh dengan kenyataan baru yang mengungkapkan siapa dirinya, Amara tak bisa melupakan ibunya. Setiap malam, ia menulis surat-surat kepada ibunya, bercerita tentang perjalanannya, tentang perasaan yang ia alami, dan tentang kerinduannya yang mendalam. Setiap surat itu adalah janji bahwa ia tidak akan pernah melupakan akar hidupnya, tidak akan pernah melupakan kasih sayang yang diberikan ibunya. Ia merindukan ibunya setiap detik, merindukan kebersamaan mereka. Meskipun di dunia yang baru ini, ia mulai mengenal dunia yang lebih besar dan lebih kompleks. Pada suatu hari, setelah berbulan-bulan perjalanan, Arjuna akhirnya membawanya kembali ke tempat asalnya, sebuah rumah megah yang terletak di luar kota. Rumah itu penuh dengan kenangan, dan Amara bisa merasakan kehangatan keluarga yang hilang begitu lama. Namun, sesuatu yang lebih penting menantinya. Di sana, ia menemukan sebuah buku harian lama milik ibunya yang ditinggalkan di rumah itu, sebuah bukti bahwa ibunya telah lama mengetahui kenyataan tentang dirinya. Dengan penuh rasa haru, Amara membuka buku harian itu dan membaca kata-kata yang ditulis ibunya bertahun-tahun yang lalu. Ibunya telah mengetahui bahwa dia adalah anak yang hilang, tetapi karena cinta dan kasih sayangnya, ibunya memilih untuk menjaga Amara sebagai anaknya sendiri. Aku tahu kamu akan menemukan jalanmu, Amara. Jangan pernah lupakan bahwa aku mencintaimu, dan aku akan selalu ada dalam hatimu. Saat itu, Amara menyadari bahwa takdir telah membawanya melalui perjalanan yang penuh dengan ujian dan kebingungan, tetapi akhirnya ia menemukan kedamaian. Kedamaian itu datang bukan hanya dari mengetahui siapa dirinya, tetapi dari memahami bahwa kasih sayang, keluarga, dan pilihan hidup adalah bagian dari perjalanan yang harus dihargai. Dengan kepala yang tegak dan hati yang penuh dengan keyakinan, Amara kembali ke pasar, ke tempat yang dulu menjadi rumahnya. Ibu dan Arjuna akan selalu menjadi bagian dari hidupnya, masing-masing memberi pelajaran yang tak tergantikan. Dan pada akhirnya, ia sadar bahwa hidup ini adalah perjalanan panjang yang harus dijalani dengan hati yang terbuka, menerima setiap takdir yang datang, dan menghargai setiap orang yang hadir dalam hidup kita.